Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Eksperimen Quran, channel yang akan mengungkap berbagai macam fakta, keajaiban dan keunikan yang ada dalam Al-Quran, hadis dan media lainnya. Jadi teman-teman EQ sekalian, yaitu Eksperimen Quran, kali ini kami ingin mengupload video berkenaan tentang satu hal unik yang perlu teman-teman ketahui. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit hal yang unik yang penuh dengan keajaiban yang insya-Allah di depan kita semua sudah ada tafsir. Saya sudah membuka tafsir salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa segala sesuatu itu di dalam surga terdapat berbagai macam nikmat yang akan kita rasakan nanti. Nikmat-nikmat itu baik ada sungai, laut, buah-buahan, rumah dan seterusnya. Salah satu nikmat yang dibahaskan oleh Rasulullah SAW adalah nikmat yang disebut dengan Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Perlu teman-teman ketahui di dalam ayat ini ya, Al-Kautsar itu diambil daripada nama Al-Kautsar yang ada pada ayat yang pertama. Kebetulan kitab tafsir yang saya buka inilah kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah teman-teman sekalian, seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi, ayat 1, 2, 3, ada satu hal unik teman-teman sekalian yang harus teman-teman tahu. Rasulullah SAW dalam berbagai macam hadisnya yang dikutip oleh para alim ulama, Al-Kautsar ini banyak sekali makna yang disebutkan oleh Nabi. Namun demikian, Al-Kautsar ini banyak pendapat Al-Kautsar disebut dengan Nahrun. Nah di sini di bawah kita bisa melihat misalnya contoh seperti ada kalimat hal tadruna mal kautsar. Ini satu hadis yang Nabi bertanya langsung kepada para sahabat, apakah kalian tahu Al-Kautsar itu apa? Maka sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi bersabda, huwa nahrun a'tanihu rabbi. Dia adalah Al-Kautsar itu adalah sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku. Nah, jadi sepakat para alim ulama, walaupun Al-Kautsar nanti ada maknanya syafaat, nikmat yang besar, nikmat yang banyak, tapi Al-Kautsar lebih kepada makna sungai yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Posisi sungai itu fil jannah alaihi khairun katsir. Jadi posisi sungai itu ada di dalam surga dan terdapat dalam sungai tersebut yaitu banyak sekali kebaikan, khairun katsir, banyak sekali kebaikan. Jadi di ujung akhir hadis ini teman-teman bisa lihat, maka fa'aqulu, aku katakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innahu min ummati, apakah sungai itu untuk umatku? Kata Nabi, fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kata Nabi, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa-apa yang telah diperbuat oleh mereka setelahmu. Nah, tentunya Allah Maha mengetahui siapa sajakah yang akan mendapatkan sungai Al-Kautsar itu. Intinya bahwa sungai Al-Kautsar ini sungai yang sangat indah yang ada dalam surga, yang insyaAllah nanti akan diberikan untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amin teman-teman sekalian. Ternyata teman-teman sekalian, bahwa ada riwayat sungai Al-Kautsar ini bisa kita rasakan di dunia. Merasakannya itu hanya suara sungainya. Jadi Aisyah pernah berkata tentang sungai Al-Kautsar, kata beliau, man ahabba an yasma'a khariril kautsar falyaj'al usbu'aihi fi udhnayhi. Jadi kata Aisyah, barang siapa yang ingin merasakan, suka terhadap suara daripada percikan Al-Kautsar, falyaj'al usbu'aihi fi udhnayhi, kata Aisyah, maka jadikanlah dua ujung jari pada kedua telinga, artinya diletakkan kepada lubang telinga, maka tutuplah. Nah, ketika kita menutup kedua telinga itu dengan ujung jari kita, apa yang kita dengarkan pada saat itu? Suara daripada percikan air Kautsar. Teman-teman bisa praktek, lalu tutupkan kedua telinga ya dengan ujung jari, lalu dengarkan. Tentu yang kita dengarkan adalah keheningan, tidak ada suara sama sekali. Maka keheningan itulah yang disebut oleh Aisyah suara daripada sungai Al-Kautsar. Masya Allah, ternyata sungai Al-Kautsar bisa kita dengar di dunia ini. Caranya, tutupkan dua telinga dengan ujung jari. Apa yang kita dengar selama itu, maka itulah suara daripada sungai
Al-Kautsar. Demikianlah daripada riwayat Aisyah. Di sini tertulis hadza munqati' baina Ibnu Abi Najih wa Aisyah wa fi ba'd riwayah an rajulin anha wa ma'na hadza annahu yasma'u nadhir dhalika la annahu yasma'uhu nafsahu wallahu a'lam. Wa hadza munqati', ini munqati' itu artinya terputus ya, terputus rawinya, sanadnya di antara Ibnu Abi Najih dan Aisyah. Jadi ini kalau kita bahas ilmu hadis, bahwa riwayat-riwayat atau sanad-sanad yang turun daripada perkataan Aisyah tadi masuk ke dalam hadis dhaif. Walau demikian, setidaknya kita tahu bahwa sesungguhnya sungai Al-Kautsar itu bisa kita rasakan percikan airnya dengan cara kita menutupkan kedua telinga kita. Jadi artinya suara yang ketika kita tutup dua telinga itu, ketika kita mendengarkannya, itu tidak asli yang sebenar-benarnya asli pada sungai surga. Hanya Allah yang tahu. Walau demikian, kita sudah tahu tanda dan kita bisa merasakan sungai Al-Kautsar. Ternyata sungai Al-Kautsar tidak berbunyi, teman-teman sekalian. Ya, sungai Al-Kautsar itu percikannya itu tidak berbunyi, tidak ada bunyinya ya. Seperti mana kata Aisyah tadi, berbeda dengan sungai yang ada di dunia. Ya maaf, EQ channel Eksperimen Quran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, setidaknya hari ini kita sudah tahu ilmu sedikit tentang sungai Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sungai Al-Kautsar ini yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang patuh kepada perintahnya dan patuh kepada perintah Rasulnya. InsyaAllah ke depan kita akan lebih mendalami lagi tentang keajaiban-keajaiban dan keunikan yang ada dalam Al-Quran, hadis atau media lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like dan bagikanlah video ini jika bermanfaat bagi teman-teman dan saudara yang ada di manapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.